Halo teman-teman, kembali lagi di channel Service Komputer Team bersama saya Aditya Bunganan. Topik kali ini kita akan membahas sebuah jurnal internasional yang berjudul Conceptual Model for Security in Next Generation Network. Dalam bahasa Indonesia adalah model konseptual untuk keamanan jaringan di generasi berikutnya. Jurnal ini dikatakan bahwa konferensi internasional ke-30 tahun pada 2016 tentang lokakarya jaringan informasi dan aplikasi tingkat lanjut. Di sini dibuat oleh Masud Ayeri Yafi dan Mina Rahimi dari ICT Security Department, Iran Telecom Research Center, Pusat Peneliti Iran Telekom. Nah, kemudian pada abstraknya dikatakan bahwa karena meningkatnya ancaman internet dan jaringan komputer dan tingkat relatif dari keamanan yang diperlukan, kami memutuskan untuk membahas tentang masalah keamanan dan menyediakan model keamanan aplikasi untuk generasi berikutnya. Tentunya kurangnya model konseptual untuk keamanan NKN dengan pendekatan aplikasi menyebabkan tidak memiliki kerangka kerja tertentu sebagai referensi. Untuk ini, pada awalnya kita membahas program yang berlaku, jaringan generasi berikutnya, dan keamanan jaringan generasi berikutnya, dan kemudian menyajikan rencana baru sebagai model konseptual untuk memberikan keamanan di tingkat aplikasi untuk jaringan generasi berikutnya. Model ini dapat digunakan untuk cloud computing network. Pada bagian pendahuluan di sini tertulis bahwa aplikasi adalah program yang aplikasi adalah program yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Seperti akuntansi, analisis ilmiah, dan pemrosesan kata, formulir aplikasi untuk memisahkan aplikasi atau program jaringan. Kemudian aplikasi terpisah dijalankan dari hard disk secara independen. Hanya satu pengguna pada saat itu dapat memiliki akses ke aplikasi. Ini aplikasi jaringan berjalan
pada komputer jaringan dan dapat digunakan bersama oleh pengguna jaringan. Kemudian kedua, the main structure of network. Struktur dasar dari jaringan komunikasi dan telekomunikasi yang tersedia meliputi 1. Internet dan jaringan data jaringan. Yang kedua, jaringan kabel. 3. Jaringan telepon atau PSTN. 4. Jaringan nirkabel dan seluler. Berikutnya, jaringan pita lebar dan serat. Lalu ada jaringan pribadi. Yang terakhir adalah jaringan Ethernet. Masing-masing jaringan ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Dengan mengembangkan teknologi dan permintaan dan kebutuhan pengguna yang sangat besar di samping biaya pembiayaan yang besar, membuat infrastruktur jaringan yang ada perlu diubah. Untuk memaksimalkan kemampuan jaringan ini tanpa mengubah infrastruktur dasar yang disebut gagasan ini, selanjutnya generasi jejaring. Kemudian yang ketiga itu ada Next Generation Network and Application, mengatakan bahwa layanan jaringan generasi berikutnya sesuai dengan 3 karakteristik berikut. Yang pertama yaitu kesadaran layanan, yang kedua kekayaan layanan, dan 3 flexibility atau fleksibilitas layanan. Konversi layanan ini pada infrastruktur broadband membawa potensi besar untuk aplikasi berdasarkan layanan ini. Ini menyediakan layanan seperti video konversi yang merupakan kombinasi dari video, audio dan data. Juga layanan bernilai tambah dapat dibuat berkenaan dengan fleksibilitas jaringan yang didirikan tanpa biaya tambahan. Di sini ada contoh gambar integrasi karakteristik unik dalam template khusus jaringan generasi berikutnya. Oke. Lalu di sini dikatakan program aplikasi dapat didefinisikan dalam bidang-bidang ini, antara lain 1. Data lapangan berkenaan dengan kapasitas dan luasnya internet. 2. Area kabel sesuai dengan layanan video yang tersedia di jaringan kabel. Kemudian yang ketiga,
Area Ethernet mempertimbangkan fleksibilitas jaringan Ethernet. Yang keempat, jaringan pribadi mempertimbangkan keamanan jaringan VPN. Yang kelima, itu mengatakan bahwa area pita lebar dengan mempertimbangkan bandwidth jaringan optik. Lalu ada keenam, berbasis telepon sesuai ketersediaan atau di mana saja dan kapan saja, dan keandalan jaringan PTSPN. Kemudian yang keempat ini security consideration of the next generation network. Mengatakan bahwa penilaian keamanan didasarkan pada sasaran keamanan jaringan. Sasaran keamanan ini dapat dicerminkan oleh berbagai dimensi keamanan berdasarkan itu Mintek XCP805 ND dan analisis ancaman keamanan dan kerentanan di NDN 7. Dimensi dipilih untuk menggambarkan keamanan NDN karena atribut jaringan seperti ancaman dan kerentanan dapat dipetakan di setiap dimensi keamanan. Sejauh mana tujuan keamanan NDN terpenuhi dapat diukur dengan atribut jaringan. Seperti kerentanan dan ancaman. Berdasarkan diskusi di atas, model matrik keamanan 3 dimensi dibangun. Kemudian di sini ada aspek di arsitektur jaringan, elemen jaringan, protokol, dan manajemen keamanan. Yang pertama itu arsitektur jaringan, yaitu poin utama dari NDN adalah bahwa ia dimaksudkan sebagai arsitektur sistem terbuka. Ini dapat mendukung akses multi macam seperti DSM, GPRS, 3G, WATS, WLAN, wireline, broadband, dan internet, dan lain-lain, dan semua jenis gateway internet, gateway jembatan internet, jaringan terpercaya dan eksternal. Jaringan tidak dapat diandalkan. Kemudian yang kedua itu ada network jaringan, network elemen, yaitu elemen jaringan atau disingkat NE merujuk pada semua entitas peralatan fisik yang tidak terikat. Termasuk semua peralatan komunikasi data elemen
inti NGN. Peralatan manajemen semua terminal pengguna dan terminal O dan N. Terminal. Ada protokol, yaitu protokol memainkan peran penting pada keamanan NGN. Protokol yang digunakan oleh NGN termasuk SIP, H248, diameter, dan LTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen keamanan, yaitu manajemen memainkan peran besar pada keamanan jaringan karena tingkat manajemen jaringan dapat memengaruhi keamanan seluruh sistem secara langsung sebagai konvergensi jaringan yang dapat dipercaya dan jaringan yang tidak dapat dipercaya. NGN harus memenuhi berbagai persyaratan keamanan dan pada saat yang sama menggunakan mekanisme keamanan yang berbeda yang membawa masalah besar pada manajemen keamanan jaringan. Kemudian di sini ada keamanan di NGN. Dikatakan bahwa model ancaman jaringan generasi berikutnya yaitu berdasarkan rekomendasi X800 dan X805 mempertimbangkan di bawah ini. Yang pertama itu penghancuran informasi atau sumber daya jaringan. Yang kedua, korupsi data. Lalu ada nomor yang ketiga itu hancurkan dan penghapusan data atau penghapusan sumber daya jaringan. Lalu penyingkapan. Yang terakhir adalah interupsi dan akses ditolak menurut rekomendasi X805. 3 lapisan dan 3 rencana keamanan dipertimbangkan. Lapisan keamanan meliputi 1. Rencana keamanan infrastruktur, 2. Service security plan, dan yang ketiga itu adalah application security plan atau rencana keamanan aplikasi. Nah, pada gambar ini adalah 3 lapisan keamanan berdasarkan rekomendasi X805. Di sini ada penjelasannya. Dikatakan bahwa setiap lapisan demi lapisan dilatih menghadirkan kemampuan yang biasa untuk menjalankan setiap lapisan berikutnya, dan juga setiap lapisan memiliki kerentanan dan ancamannya sendiri. Lalu di sini ada rencana keamanan ini meliputi 1. Paket keamanan pengguna akhir. Yang kedua, kontrol atau
ini kan rencana keamanan. Yang ketiga itu ada rencana keamanan dan manajemen. Gambar ini adalah 3 rencana keamanan dan perspektif 3 dimensi. Lalu yang keempat, lalu yang kelima, itu propose plan for making the application more secure in next generation network. Dikatakan untuk membuat jaringan generasi berikutnya lebih aman dengan fokus pada aplikasi praktis. Solusi ini diusulkan identifikasi pada fase 1. Dalam fase ini proyek diselidiki terutama dari sudut pandang keamanan serta kelemahan, risiko dan ancaman dan potensi ancaman dalam program aplikasi di 3 bidang: manajemen, kontrol, dan pengguna akhir. Diidentifikasi dan dipelajari salah satu masalah terpenting pada tahap ini. Yang penting adalah memiliki sistem manajemen keamanan informasi. Lalu pada fase yang kedua itu rencana dan solusi. Fase ini akan dilakukan selama 2 langkah. Langkah pertama, desain dan perencanaan. Dalam fase ini, menggunakan dokumen keluaran dan hasil pada fase sebelumnya. Untuk program aplikasi keamanan berdasarkan kebijakan komprehensif jaringan, kebijakan berikut harus disediakan. Pertama, keamanan kebijakan untuk pengelolaan aplikasi administrasi dan eksekutif. Yang kedua, kebijakan keamanan untuk aplikasi kontrol. Lalu yang ketiga, kebijakan keamanan untuk program aplikasi pengguna akhir. Yang keempat, kebijakan keamanan untuk menghadapi kejahatan digital dan forensik. Lalu langkah keduanya, menyajikan solusi dan membuat implementasi. Pada tahap ini sehubungan dengan kebijakan yang dipilih dan dengan penggunaan standar terkait rekomendasi, logistik, dan alat yang diperlukan. Solusi terbaik akan disajikan dan dengan 2 rencana dapat tepat waktu. Implementasi akan diterapkan. Kedua program ini akan disajikan dalam rencana jangka pendek dan jangka panjang. Lalu di sini ada gambar
kombinasi rencana keamanan 3 dimensi dan 3 lapisan keamanan X805, dan kemudian ada ini adalah gambar yang menunjukkan fase yang dipertimbangkan. Kemudian dalam meliputi masalah tim DOM site pana, DOM site raw, aplikasi yang telah diperbarui dalam rencana keamanan dan setiap kebutuhan disuntikkan padanya. Hasil seperti reaksi akan berbagi dengan lapisan lain, sehingga setiap kebijakan baru akan menentukan semua elips. Di bagian ini tampaknya elips akan melar. Sini ada gambarnya. Gambar ini yaitu gambar model injeksi keamanan dalam elliptic security model. Kemudian ini seperti susunan 7 layer OSI ya. Ada application service layer, control layer, yang ketiga ada transfer layer, dan yang keempat access layer. Lalu di sini dikatakan bahwa infrastruktur dengan kemampuan untuk meningkatkan dengan peningkatan teknologi dan tumbuh tidak akan menghilangkan investasinya dan pengembangan teknologi baru dan kinerja sistem dan dinamis akan dicadangkan. Lalu komponen dari dua model yang disarankan ini dapat dihasilkan sistem intelijen yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, keamanan, dan interkoneksinya dengan manusia. Model ini menempatkan sistem keamanan jaringan dalam posisi standby dan menyebabkan setir terhadap penutup jaringan dan insiden cyber. Semua malware dimonitor pada langkah pertama masuk ke MDM dan menyiapkan lingkungan spesifik dan teknis untuk penelitian keamanan. Dengan model baru ini, koneksi yang bermanfaat dilakukan dengan jaringan eksternal, mengkorelasikan kebijakan internasional terhadap insiden dan malware dan membersihkan
pendekatan baru, lebih jauh membedakan celana internet. Kekejaran mungkin membawa peluang ini untuk memisahkan kesalahan dalam jaringan internal sebelum distribusi di jaringan lain. Model ini akan digunakan untuk komputasi awan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Pada Ditya Bungana, saya ucapkan terima kasih.